Aku ki seneng nek ndelok kowe joget ketoke kok le gerakane iki rasa dadak mikir wis cul kaya dene tangan sikil wis mlaku dhewe. Walah nek kula niku nek joget di luar pikiran kok. Asik. Oke. Pak Bayan das pundi kabaripun? Iki kula pamujimu selamat. Iki ana pitutur luhur sing bakal tak andharake. Weh, pitutur menapa? Ayo iki buka primbon gede. Kitab niki. Lah, kitab Jengleng Monosuka. Wah. Iki kirimane Bapak Sadipan sing lenggah ana ing Bejiarjo Karangmaja Gunung Kidul. Tepuk tangan kagem Bapak Sadipan. Para pamriksa, menapa dene ingkang samangke kepareng rawuh wonten ing studio ADTV. Matur sembah nuwun wekdal menika ADTV makarya sarengan kalian Bawaslu Kabupaten Bantul. Nggih. Pitutur luhur menika isinipun perkawis murih anggenipun pemilu benjang menika. Oh nggih. Daftar pemilih menika jelas akurat. Ya toh? Nggih. Kayak sing milih ya jujur-jujur, sing dipilih ya jujur-jujur. Lah kuwi tujuane wae dhewe to. Betul. Cobi kados menapa pituturipun? Raos cunduk yen wis mantep aja mamang. Gila. Wiyaga gamben-gamben, menom-menom. Nom-nom cerdas. Brutal. Kok brutal? Ayo le, banter le nabo. Yen sira arsa marsuti pemilu samangya salek ingkang winastan jiwa kongsi anggunggung diri becik ngagemo tata cara pinuji rasane iki diteruske len joget kula tak nonton. Joget. Lah iki sedulur-sedulur Bawaslu Bantul ya rawuh, Cik. Ayo. Waduh. Lah. Kula niku sajane nek joget niku wong kula niku senes penari. Tak kandhani nggih. Nek sing jeneng keplok utawa tepuk tangan iki rasa dadak dipancing. Tepuk tangannya mana? Keplok iki sukarela to? Lah kula kok mboten mancing le. Sukarelane sing mirsani. Rasa dadak tepuk tangannya mana? Dadi ora usah dikon niku wis keplok dhewe. Lah nggih lho kula sak mboten mancing wau. Lah mulo tak tawani. Ora mancing. Terus jenengan tawa niku le. Sik, niki Eka Suranti utawi ingkang Suranti. Eka Suranti ingkang katelah Eka Kebumen. Ora nggo tiu. Ya. Jare wis kawentar kaluka sak jagat, mergo tau mulang nyinden barang. Ora usah diomong. Tau nang India barang. Alah, ora usah diomongke to isen aku. Alah. Ndak sombong. Rasa.
Iki mumpung dulur-dulur saka Bawaslu Bantul ya rawuh. Loh, menika saking Bawaslu. Lah iya ta, coba disapa. Mboten bahen-bahen menika. Ayo ora main-main pokoke. Wilujeng rawuh, sedheripun Bapak Ibu saking Bawaslu. Bareng disapa karo mas-mase gagah-gagah kok njur beki kuwi. Nggih. Panjenengane ben padha midhangetke suara emasmu. Aku isen kok dikira sombong lho, man aku nembang ini dikira aku ki kok wong wis suarane ya sampe ndadak nembang ngono. Lebay. Saiki ngaturke, arep ngaturke gending apa? Apa lagu apa jineman? Wah, lah nek mung lagu-lagu ki biasa, cah cilik-cilik do iso. Njur Ya gendeng no ya. ya. Nek mung lagu-lagu kaya apa? Mangku Purel runtah. Ya nyepelekke ngono kuwi padune ora iso ta? Iso. Goyang pargo ngono kae ta? Heeh. Iso. Neng kan masak nembange kaya ngono, ya malu itu cah cilik-cilik do iso. Ya wis mara jajal. Mas, dindingane Mas. Alah. Ya ngapunten lho. Pungon. Pungon. Piye, ora? Jan sik padha mresani ki ndomblong mergo nonton leng ketok kuwi lho lengmu ketok. Kok leng to? Apa ta kuwi? Longane. Heh? Longan. Longan. Meneng sik. Wanci bangun. Ya, iki sing krungu ki ngrungokne ning radio kuwi. Ki wonge kaya ngapa ya ngono kuwi. Aku malah rasanya kayak bidur mulek-mulek aku. Terus kadul cahya Ora sanggup ciri-cir. Itu pil nyoto sanyata nih. Piye yogane ya agresif-agresif to? Iya. Ya ngene iki lho gawanku iki lho maning luar negeri ki ya ngene-ngene. Oh, yen ngono le cirik-cirik entuk ning luar negeri keklimen. Sanyata sadape Iya matune bangsa yo ngene iki lho Pak Bayan. Ki lho sing gendar ki melu aku ki. Melu aku sesasi wis iso tuku lemah. Ora sombong, melu Mbak Eka ki wis iso tuku lemah. Lemah apa? Rong ikra nggo ngurup ngarep omah. Tansah mesem anggoyo. Apik tenan. Yen ngono bare kuwi lanang, bare kuwi lanang, ya toh? Lanang piye? Cengkoke. Duh wong manis cakep to nuli timbang tansah laleka kabeh amrih tunduk Gondarem lho. nggih. Cepaka mulya sayekti ingkang karya sada.
sampean niku kejaba ayu, suarane apik, luwes, ning mbok rasah umuk. Wong ora umuk wae wis ayu, ora umuk wae wis pinter, wis sugih kok dadak tambahi umuk iki lho. Sing ngomong niku nggih sinten? Wong kula niku omong napa enten, mboten saya tak umukke lho. Wong-wong do ngerti. Alah. Pak Bayan. Kula leh mriki niku sakjane niku enten perlu. Duh. Serius niki. Pripun? Sik. Pun prayoga panjenengan gek ngendika apa anane. Wis pokoke ora perli wedu, ora perlu wedi. Niki rak sekedap malih niku enten coblosan caleg niku to? Nggih. Lah, kula disraya Mas Dalijo. Panjenengan kapureh mensukseskan pencalekan menika. Sik, mensukseskan pripun? Mensukseskan pencalekan Mas Dalijo benjing. Niki napa niki? Anu nyuwun ngapunten, kula niki kesusu saestu tak pamit riyen ya. Loh. Apa tadi? Pareng, permisi Pak Bayan. Mbak Eka. Kula niku kesusu saestu selak dipeni kok. Piye to ki? Loh, kok serong kepripun? Dan tadi barusan sama Mbak Eka. Ayo, jenengan ki tinggo tulodo warga masyarakat lho Pak. Wong kula niku ora ngapa-ngapa kok mung kaleres mawon ketemu karo Mbak Eka. Ora ngopo-ngopo nyatane kok do kiku. Ana apa wong ora ngapa-ngapa mung Mbak Eka ngomong-ngomong. barang neng kene cuma berdua lho. Ora nggih mboten napa-napa ta wong wonten perlune kok. Lah nyatane kok nampa amplop barang. Ayo. Niku amplop napa mesti isine duit niku. Ayo, isine duit niku. Hati-hati lho Pak, ini segera Indonesia tuh akan mengadakan pesta demokrasi. Hati-hati, jangan asal menerima ono ini. Mengko nek kleru malah bilahin jeneng iki dadi contone warga masyarakat. Ayo, isine apa kuwi? Sik tok sampean pun kaya koten niku to Mas. Kula niku ya bunek ora ngerti dodok seleng perkara. Ala wong napa duit kok bunek wis kok ngendi papane? Sik to tenan. Bunek nonton duit ki seneng kok bunek pura-pura. Lah mbok to yakin niki niku saka Mbak Eka jarene saka Pak Dalijo ngoten. Nah kula niki ora ngerti napa-napa. Jare Mbak Eka saka Pak Dalijo. Dari Mbak Eka ke siapa? Teng jenengan ta? Nggih teng kula. Mohon maaf, saya di sini membantu teman-teman Panwaslu yang di kecamatan saya. Nah, saya ini banyak mendata hal-hal mungkin yang perlu nanti kita sampaikan terkait. Nggih napa? Data napa? Iya, ini ada. Oh nggih sik nggih. Oh nek ngeten niki pun mang cekel mawon, mau cekel mawon langsung. Kameli. Lho. Pak. Hei, Pak Bayan. Lah piye ta ki? Waduh, bilahi ke malahan. Bapak Ibu. Ramah sekali. Niki kula tak nyanyi nggih. Senang kula nggih, Mas. Kok semangat banget Ayo. Sepira, Mas. Sepinten. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki kok Kang Mas nalikane susah sapa sing ngancani
indik. Kaget aku. Kowe nyanyimu tak indik. Ternyata penonton iki yo pirsa. Jadi semangatnya tuh beda. Tidak hanya di studio, tidak hanya di panggung-panggung. Nyatane iki mau pasing metu ngarep mau Mbak Eka Suranti le do mirsani biasa wae. Bareng Mbak Novi sing metu ki. Ekspresinya tuh beda. Tapi ini wujud nyata, semangat. Biar teman-teman dari Panwaslu, Kecamatan, Sekabupaten Bantul ini perso, oh budaya ini Jawa ini seperti ini, tepuk tangan dulu dari semuanya. Itu beliau ini disibukkan dengan tugasnya yang saat ini benar-benar terforsir tenaga dan pikiran ya Mbak Mas ya. Siapkan, pokoknya disiapkan tenagane, jiwa raganya yang sehat, tidak berpihak kepada siapapun, tapi satu kata, satu tujuan, kita sukseskan pemilu di Indonesia bersama Bawaslu. Betul nggih? Katanya punya yel-yel, bener nggak sih? Apa yel-yelnya coba ayo? Kayak apa Mas Teja? Pengen ngerti juga, aku pengen latihan juga. Yel-yel itu biasanya coba. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu. Pasti semua hafal ya. Ini kita perkenalkan yang mirsani pada hari ini. Injih menika adicara Jengleng Monosuka yang ngamapan wonten Adi TV adalah keluarga besar teman-teman dari apa namanya pengawas kecamatan ya. Pengawas pemilu kecamatan atau Panwaslu ini dari Kecamatan Sekabupaten Bantul. Yel-yelnya seperti yang kita hadirkan buat Anda semuanya. Yuk coba 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu. Yeay! Aku ora apal, ora latihan. Betul. Pokoknya monggo sarang-sarang kita bekerja sama di kabupaten masing-masing, kecamatan masing-masing, pokoknya satu kata, bersihkan hati dan jiwa kita, tidak berpihak kepada siapapun, tapi Panwaslu dan Bawaslu, satu kata, menuju suksesnya pemilu di Indonesia. Terima kasih. Wes pokoknya sesuk angger sukses ya awake dhewe ngundang acara apa namanya? Jengleng Monosuka nggo hiburan kanca-kanca. Nggih ta, nggo kanca ta gitu. Nah, aku arep takon, bapakmu nang endi, Nduk? Pak Dalijo ning endi? Sampean niku madosi kula napa madosi bapak? Ya. Kok sik to? Ya yang namanya pendekatan tuh. Yang namanya pendekatan tuh pertama tuh cedaki bapak dhisik. Iya. Ya, cedaki bapak dhisik. Dadi engko nek misale serak karo bapak misale takoni sik, "Oh, bapak iki senengane badminton." Wis, kancane main badminton. Kan mana akrab. Oh, bapakmu kesukaannya apa? Misalnya bakso, nah aku dolan gawake bakso. Lama-lama dekat. Nek wis dekat gak aku jadian karo bapakmu. Kok jadian karo bapakmu? Jadian karo kowe tapi udah baikan sama bapakmu dulu. Ambone madosi kula iki langsung ngomong kemawon. Bukan masalah itu, cantikku sini, kesini coba tak omongi. Kan tak kira golek ya aku. Wes aku tak nabu wis dadi pemain kene. Romangsaku lho, jatahe dhewe. Apa kurang tidepi iki lho, kurang kepiye to? Niki namine Mbak Niken, masih sendiri teman-teman. Yo. Mangku purel nang Paranggono muda. Lah, ngene sayang. Gimana Mas? Bapakmu rak sido mencalonkan legislatif. Ya toh, otomatis kan bapakmu sesuk akan dipilih oleh rakyat dan masyarakat. Ya toh? Nah, aku pengen ketemu bapakmu hari ini nang endi? Nang dalem ra? Nah, nek bapak niku saweg ten daleme anu Busum e. Ten nang dalem Bude? Daleme Bude Sum. Oke. Wis suwe? Ampun ikut wau. Ning kuwi pamiti. Pamiti. Oke. Kalau gitu, kamu ikut aku. Kowe malu aku dadi saksi. Ayo. Saksi apa to, Mas? Ayo. Saksi apa? Ayo, kowe ngerti dhewe. Ayo. Ayo. Apa sih? Ayo toh. Mas
dipun wonten ADTV. Matur nuwun sanget awit kawigatosanipun. Mugi-mugi damel remening penggalih kanthi hiburan Jenggreng Monosuko. Kok nikmati ya Bu, karena ini apa kebudayaan kita juga. Monggo. Wah, Bude. Kiri-kiri. Karo wong tua kok jowel-jawil. Kaya si api-api kok. Lah wong kaya ngene wae kowe isih ngenang ngene kok. Apa meneh aku sih cantik. Ngetan-ngeten niku lak ana maksude beda. Ora kok tegese kula niku sir. Aku ya ora suda rungon. Mripatku jelas masih terang. Mbok monggo lenggah ngono apa piye? Kok nganggo ngenang ngene? Ora weruh po aku. Monggo lenggah ki sing kagungan dalem ki sapa? Aku. Lah gene sing manggake kok aku. Lah ya kowe nang kono sik. Apa dadak ngenteni? Iso dadi daya apa ora? Ngladeni piyai sepuh iku kudu sabar. Ora sabar iki tata cara Jawa. Kula nuwun monggo. Agak dilebokke ora kok ujug-ujug mlebu dhewe. Baleni. Baleni. Nek karo wong tuwa ki prosedure akeh. Karo arep daya rene apa ora? Nggih. Daya liyane akeh. Kula nuwun. Monggo. Nggih, lawange pundi? Menika. Oh, Arep neng ndi? wonten wingking. Gone sapa? Lah nggih. Lah wong sing ndi omah ning njaba kok arep mlebu. Oh nggih. Kula badhe dilebetke mboten? Ayo. Monggo lengkap. Iya. Panjenengan riki mawon. Lho kula ya arep tinggo. Nggih atek-atekan mun riyen mboten napa-napa, mang rada riki ta. Ora betah aku. Ya le. Ini sutradarane ki salah adegan kok iki ketok. Kudune aku ki mau karo si Novi mau. Kok oleh sing wis kedaluwarsa. Ora kerja. Nek pancen ora kerja ketemu aku, silakan cari yang lain. Aku nggak apa-apa je Bu je. Yang lain sudah pada pergi. Kantun sampean, kantun jenengan. Arep dikapake. Inggih. Perlu apa? Inggih. Kok kadingaren banget rawuhe. Ngono wae. Oh. Wong tamu kok reyak-reyakan tekan kono. Ya nek njupuk apa-apa. Lah ya ngerti sing ndi sing rada padang, ndi sing rada peteng kok. Lah mungkin nek kula teng mriki malah karo mbak-mbaknya. Wah, jan sing arep padang-padang sing mburi mbruwet. Wah, ning piyai panjenengan ini adalah harapan bangsa yang nantinya untuk menjadikan Indonesia itu makmur. Tanpa panjenengan saestu. Tanpa kerja sama panjenengan. Kayak ngono nek ming tanpa panjenengan ora kerja sama, ada apa gawene ora ono. Yang penting kerjanya aja, Mas. Kerja keras. Oh, baru. Kok kerja keras? Keras dulu baru kerja. Nenggon pengalaman saya rada kalah aku. Orang berarti nek umpamane pulang pergi itu salah. Harusnya pergi dulu baru pulang. Mlebu metu. Salah. Tanggap loh jenengan iki Mas. Lah wong matur kerja keras kok iso digeguyu ki lho. Nggon apa? Semangat kerja keras. Lah
Karena tertawa tuh karena beliau-beliaunya ini adalah mempunyai tenaga yang luar biasa. Ya, podo wae. Power Kemauan yang luar keras, biasa. Kerja semangat. Itulah yang aku harapkan. Nah, Namanya kerja keras. Kuwi mau ora kok njur apa mau kowe ngarani? pulang pergi. Ini kok ngaten, cekak aos kemawon. Kula sowan wonten dalemipun Ibu sapa jenenge? Oh, Sampun mireng dereng. dereng. Kula nggih dereng muni. Wong kaya ngene iki nek kira-kira dibanting ngono kira-kira aku kena perkara ora ya? Nuwun sewu. Panjenengan menika minangka sesepuh ugi mangke saged menika nglancaraken pemilihan. Lah, kula namung nyuwun donga pangestu panjenengan Ibu Sum menika sekedhik iye kangge goyal gayil. Apa? Menika Iki tentang pemilu ta? nggih Ngapa kowe dadak nggawa kaya ngono? menika rasa kepedulian. Kula menika lak ngertos karman panjenengan. Iya ta? Pisang. Piyai sepuh napa pisang. Monggo. Kersanipun lancar. Pun tampi rumiyin. Nah. Kalih. Nah. Kok didelikke ngono ki? Wong ora gelem reget. Mengke gambare men resik. Niki sira diageng. Kon nuku apa piye iki? Mboten. Kula menika ngertos menapa panjenengan Aku ki siji wae rantek. remen menika pisang menika lah. Heh? Aku ki siji wae ora entek kok dadoka banget. Angge sekedhik-sekedhik separuh-separuh. Lah aku dudu wong sakit padake wong lara. Nek kangge vitamin panjenengan kersanipun sehat walafiat. Dadi kapake Yen? nguleng-ulengan ngono apa? Nah, pun menika kula caoske panjenengan nyuwun donga pangestu. Gosek Pokoke to. sesuk pilihan niku kula oleh swara akeh. Ngoten. Oh, kanggo keperluanmu. Nggih, kula lak badhe Terima daftar dulu. dados Maaf, calon. tabotan aku. Kula calon wakil rakyat ngono. Oh, Mboten saestu niki. ya tampani sik. Nah, nggih. Senajan sampean ora maringi apa-apa. Tujuanmu betul bener demi rakyat kabeh. Tak dongake saka ngomah le. Aku nek nganggo kaya ngene no. Aku ora modal sogok-sogokan, ora modal suap-suapan. Sing penting dari hati. Ke mana saja kamu mau? Niki ngeten lho. Piye? Kula niki mboten nyogok panjenengan. Ah, Mbok sumpah. Saestu. rumah Menika- tani nek wis tak sogokke njur. Kula menika caos menika lho, Budhe. Monggo. Ora. Aku mau. Niki dipun tampi Ora. piye? Piye? Sukses ya? Itu tua rada alet ya. Pokoknya urusane mau wis tak pasrahke. Sip. Nah, kaya ngono kuwi jagoku ngono kuwi supaya aku sukses oleh swara akeh. Ning arep menaklukkan siji iki lho. Lah, Bude. Terus pundi kabaripun? Ya dongamu diparingi panjang umur. Amin. Selamat. Amin. Suwehan. Amin. Mau wis karo gedange ditolak. Ning kira-kira tinggal kene ae ora apa-apa. Iki tambah ono iki. Angel wong kuwi. Ngono kan tak setrum kok minggu.
kaya disetrem rasa merantasi to. Angel. Bude, nyuwun pangapunten. Niki mengke patut-patut ngoten lho. Ah, ngono lah apik. Aku ki wis ora mantu. Anakku wis entek. Wis do nyambut gawe kono-kono aku mung ijen dhuwitku turah-turah. Niki mboten perkawis mantu. Ning niki lak saged mungkin jenengan nggih tumbas nganu. Apa? Obat kerok. Saged nggih tumbas koyo nek pusing. Nah, nggih tumbas napa meneh? Nggih minyak angin. Oh, nggo pijet. Ah. Menika namung Nek jenengan kesel. Lah. Karena saya mempunyai keluarga yang banyak. Kalau aku sakit, tuh anak-anakku sudah siap untuk merawat aku. Tolong tak balik. Ora. Ngeten lho. Kedap nyuwun sewu. Ana kabel melicat ora? Arep tak kapake golek kabel kok sing mlicet. Wong mlicet ki perih. Wah jajah kowe kesandung. Liyane gampang lho. Liyane iki gampang aku teko oh bapak. Oh iya. Terima kasih ya, mohon doa restu. Iji Pak saestu mangke sak keluarga. Ora nyoblos kabeh. Hei. Bude nuwun sewu, kula nuwun niki ngresai teng daleme Bude. Salaman rumiyin. Nderek nepangaken menika saking Bawaslu Kabupaten Bantul Busung. Wah, inje. Inje iki sapa? Kok inje iki? Wis kenal sapa? Bawaslu. Oh, saking Bawaslu. Nggih, leres Pak Talijo nggih. Menika kangge. Iya. Sapa nggih? Nuwun sewu, Kang Mas menika saking Salur rumiyin nggih. Saking Bawaslu Bantul. Menika saking Bawaslu Bantul. Asmanipun Mas Nuril Hanafi ugi Ibu Harlina. Nggih, kula tepangaken Mas Mbak menika juru kunci wonten mriki. Oh nuwun sewu menawi Tole Tejo mestani kula juru kunci. Ingin sedo sinten? Oh niki guru guyon kaya tinggo ati lho jenengan. Tempat di sini bukan orang Gurau. Oh, harus serius ya? Iya. Harus serius. Adek udah punya pacar belum? Belum. Kan aku masih takut. Oh, Adek masih takut ya? Iya. Takut diapa-apain ya? Alah sing. Ah ora wedo mlayu Ngaturaken sugeng rawuh awet rawuhipun Ibu Harlina selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, ugi Mas Nuril Hanafi Kordis FDM Organisasi dan Diklat Kabupaten Bantul. Dan tidak lupa juga selamat datang sugeng rawuh teman-teman, kawan-kawan, Mas Mbak dari Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bantul yang datang hadir pada hari ini. Yeah. Nah menika gandeng wancinipun arep pemilu lur, arep pesta demokrasi mesti akan banyak Leluhur apa piye? lur ke dulur-dulur. Terus mesti akan banyak hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bawaslu khususnya Kabupaten Bantul biar warga masyarakat dan rakyat perso ngerti tugasnya Bawaslu ki apa dan seperti apa nanti aturan-aturan yang berlaku selama nanti berlakunya pesta demokrasi di Indonesia khususnya Kabupaten Bantul. Terus nggih Mas Bu nggih? Ngaten menika. Lah keleresan sedidik kula matur najan to mbok menawi mangke enggak usah terlalu diulas karena di kecamatan kita ini di Kecamatan Monosuko menika jujur mawon ini ada oknum yang perlu kita luruskan. Menika nyuwun papunten kok menika nggih calon legislatif tapi kok sapa-sapa koyoke disogoki menika. Aku mau hampir loh. Loh, nyuwun papunten, Adek. Katanya Adek masih takut. Kenapa sudah mau disogok? Maksudnya apa? Ya, tadi Adek ya kata sogok tentang pemilih itu. Bukan sogok. Oh alah wong ngomong wis pelo.
milih. Kualat tuh. Mangkel aku duan ora gelem kok. Nek anggar kagol ya ngono kuwi. Loh, adik tuh jangan begitu, Dek. Enggak boleh. Adik masih kecil loh. Masih kecil itu angel di Adik masih kecil ya, pokoknya jangan mau ya. Kalau ada orang seperti itu, adik harus delik ya, harus ngumpet ya. Aku takut. Iya. Nyuwun pangapunten. Nah, keleresan Mbok Menawi bisa diluruskan juga nggih yang namanya adanya money politik nanti itu harus dijauhi dan dihindari dari sekarang. Leres nggih, Pak Nuril, Bu Erlina nggih. Nah, apalagi kalau Bawaslu saat ini tuh apa Pak yang perlu ditekankan dan disampaikan kepada masyarakat? Monggo, Ibu dulu atau Bapak dulu? Nggih. Dados mekaten Mas Tejo ini saya juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi tema sore ini, betul, karena semuanya serba tradisional. Betul. Sehingga ini harus mereview kembali bahwa kita juga harus nguriri budaya Jawi. Sangat Ibu. Dados mekaten Mas Tejo, Busum, ugi Pak Dalijo khususipun nggih. Bu, monggo. Kaitanipun kalian menapa ingkang dados ketugasan Bawaslu ingkang sepindah inggih menika Bawaslu gadah tugas pencegahan. Pencegahan menika pencegahan kangge pelanggaran menapa pencegahan urusanipun kalian sengketa proses. Oh nggih. Nah, kemudian ingkang nomor kalih kita menika wonten amanah pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Dan pengawasan ini memang kita harus optimal. Tidak hanya kemudian kita bicara pengawasan pada tahapan, tetapi juga pengawasan kepada non-tahapannya. Karena banyak hal yang termasuk tadi Pak Dalijo misalnya, ini kan melakukan sesuatu perbuatan tindakan yang dilakukan di non-tahapan. Karena kan tahapan sekarang ini, tahapannya baru pemutakhiran data pemilih dan juga memang saat ini baru pengajuan bacalon. Oke. Nah, pemutakhiran data pemilih. Nah, ini kita obrolannya akan semakin asik nek lek ngobrol kalau lenggah tepuk tangan dulu dong. Nggih, Ibu nuwun sewu Mas Nuril lenggah. Niki nuwun sewu. Adik ini nek ngadeg terus kok kepoyo-poyo menika. Nggih, lenggah ya Dek njajari Ibu nggih Dek. Nggih sini lenggah. Sini aja. Ora usah munggah kene wae. Aku kono. Adik, sana banyak buayanya di sini aja ya. Enggak sini. Oke. Tadi belum dibawain mie dot. Enggak apa-apa. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Dados ngaten nggih. Mohon maaf, saking semangat. Iya, saking semangat arep nyerak Bu Harlina nganti nglungguhin jenengan yo, Dik. Enggak apa-apa ya, Dik? Enggak. Nyuwun pangapunten terkait pemutakhiran data. Nah, ini mungkin sangat-sangat riskan nggih Bu nggih untuk saat ini nggih Bu nggih untuk nanti menuju ke pemilu nanti nggih. Nah, itu biasanya tahap-tahap apa yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri, Bu? Nggih. Untuk tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu khususnya ini kayak saya bicara pengawasan nggih. Pengawasan kita ini kalau bicara tahapan pemutakhiran data pemilih dimulai dari apa yang dinamakan sub tahapan coklit. Sub tahapan coklit, okay. Mungkin Bu Sum sudah dicoklit oke nggih kalau wingi dicoklit rong dipun kula lit ngono coklit kok apa ngerti ra pencocokan dan penelitian kalau wingi kan wonten petugas ingkang tindak wonten dalemipun Bu Sum. Iki mboten gadadal wong mesti tegor kabeh gitu ya. Pun pindah. Nah, kemudian setelah sub tahapan coklit masuk kemudian ke sub tahapan penyusunan DPS, daftar pemilih sementara, dan kemudian lagi nanti ada sub tahapan DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, ini nanti masih berproses dan puncaknya kalau di Kabupaten Bantul memang hari ini KPU Kabupaten Bantul ngawontenaken pleno penetapan DPT dan kita selaku pengawas pemilu wajib hukumnya untuk melakukan pengawasan penetapan DPT itu Mas Tejo karena memang yang namanya daftar pemilih itu merupakan suatu hal yang riskan tahapannya dikarenakan ini tahapan yang panjang kemudian dinamika di tahapan yang panjang ini juga banyak sekali potensi-potensi yang kemungkinan bisa mengarah kepada potensi pelanggaran maupun sengketa proses. Jadi walaupun istilahnya
pemilu masih di tahun mendatang, itu Bawaslu udah ada persiapan atau emang udah mulai kerja Bu ini? Kalau ini sudah kerja, yang namanya persiapan itu sebelum tahapan itu dimulai. Kok tangan dong. Nah, pertanyaannya Bu, dengan tugas-tugas yang super berat dan banyak agenda kegiatan seperti ini, apakah Bawaslu tetap melibatkan teman-teman seperti ini? Ini bagiannya Pak Kordip SDM. Oh, ngaten. Karena beliaulah yang punya mengkoordinir SDM yang ada di pasukan pengawas. Bagaimana terkait teman-teman yang hari ini juga hadir, semangatnya kayak apa dan selama udah seperti apa tugas-tugas beliau ini? Ya, terima kasih Mas Tejo. Ya, ini kita ada teman-teman Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bantul. Terima kasih kehadirannya teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini pasukan kita nih, pengawas pemilu ya. Betul, pengawas pemilu ad hoc, ada Panwaslu Kecamatan, ada Panwaslu Desa. Dan juga tadi beliau tuh rawuh bisi-bisi sama saya. Makasih lu Mas Tejo, pas kita nonton pas ada Agnes Monica katanya gitu. Agnes Monica dari mana ini? Nah, ini alhamdulillah pada datang ya. Ini ada Panwaslu Kecamatan dan juga Panwaslu Desa atau Kelurahan gitu Nah, nanti juga ada pengawas TPS ya pada saat hari pemungutan suara. Mereka bertugas 1 bulan lah, 23 hari sebelum hari H sampai dengan 7 hari setelah hari pemungutan suara. Nah, untuk saat ini ya tahapan pengumpulan data pemilih. Nah, kemarin ya mulai di bulan April ya, kemarin ada pencocokan dan penelitian atau coklit ya, itu door to door. Dari jajaran KPU ada petugas pemutaran data pemilih Pantarlih. Nah, teman-teman Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa melakukan pengawasan. Ya, coklit yang dilakukan oleh Pantarlih itu seperti apa? Sudah sesuai dengan regulasi atau belum? Ini bukan mencari kesalahan. Kami pengawas pemilu ini memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Peraturan dan perundang-undangan kan begitu. Nah, ini mereka kita libatkan. Ya, plus ini ada tahapan pencalonan juga, pendaftaran bakal calon anggota legislatif segala. Jadi selain pemutakhiran data pemilih, juga pencalonan juga ada juga? Iya, tahapannya beririsan. Yang itu beririsan. Ya. Semua tetap dilibatkan semuanya. Nah, kalau teman Panwaslu Kecamatan memang lebih banyak di pemutaran data pemilih. Kalau anggota legislatif pun kita libatkan juga untuk melakukan pengawasan. Tracking biasanya kita lakukan ya. Ini di tracking, betul, rekam jejaknya. Betul. Seperti Pak Dalijo nanti kita tracking juga. Iya, rekam jejaknya kayak apa Ibu Nji? Kalau rekam jejaknya aja sudah sering ngiming-ngimingi janji-janji, malah justru mempengaruhi dengan membawa oleh-oleh dari rumah ke rumah, ini perlu kita petakan. Bahwa ini biasanya ada potensi gitu. Harus ada tanda kutip dulu yang ini gitu ya. Nah, saya suka memberi. Hampir Saya kan sedekahnya luar biasa. Sedekah dengan politik uang itu berbeda. Kalau sedekah itu biasanya tidak usah harus mengatasnamakan siapa yang memberi. Nah, itu namanya sedekah. Namanya adalah nonem biasanya. Betul, tepuk tangan dong. Hamba Allah. Tetapi kalau itu ada sesuatu hal yang ini memang mengarah kepada kepentingan tertentu, ini beda konteks, bahwa ini adalah fokus pengawasan dari jajaran kita. Begitu Mas Tejo. Dari Bawaslu Bantul selalu mengawasi teman-teman seperti ini Bu di lapangan pas tugasnya itu. Oh iya. Mendampingi juga kita lakukan monitoring. Kita tetap melakukan pengawasan yang di jajaran di bawahnya, dan kita pun di jajaran yang di atasnya kita tetap memastikan terkait dengan ketugasan mereka itu memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi ini. Berarti ada kalimat suksesnya pemilu Indonesia karena ada Bawaslu dari kecamatan juga ya. Keren. Kita kembali ke Bu Harlin. Nah, terus sampai saat ini untuk pemutakhiran data ini udah apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman? Jadi untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih ini, jajaran kita di pengawas pemilu itu sudah mempunyai beberapa hasil pengawasan yang dimana hasil pengawasan ini memang kemudian kita akan analisa. Nah, analisa kita ini nanti ada suatu kesimpulan apakah hasil analisa itu ini memang ada yang mengarah kepada potensi pelanggaran atau ini memang sudah normatif, tidak adanya suatu potensi pelanggaran. Nah, tentunya dalam suatu pengawasan itu dinamika itu pasti ada dan tidak akan mungkin kemudian kita bicara kesempurnaan proses. Dan disitulah kemudian Bawaslu hadir untuk bisa bagaimana terhadap sesuatu hal yang ini memang hasil analisanya itu mengarah kepada dugaan pelanggaran, maka kemudian kita bisa menindaklanjuti agar supaya di saat proses seperti ini ada hal-hal yang nanti masih perlu direkomendasikan untuk ada perbaikan. Nah, karena kita harus memastikan bahwa terkait dengan apa yang dinamakan daftar pemilih ini memang harus real dan harus valid. Tidak bisa kemudian yang namanya daftar pemilih itu hanya asal memasukkan mereka yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dimasukkan. Seperti kemudian mungkin,
belum saat usia memilih itu ya Bu ya. Mungkin juga yang tidak memenuhi syarat dimasukkan ya, yang seperti ini, seperti yang meninggal, seperti yang belum punya hak pilih, dalam hal ini belum 17 tahun dan belum 17 tahun belum menikah. Karena kan ada yang belum 17 tahun tetapi kalau itu sudah menikah maka ini bisa dikategorikan mereka adalah iya bisa karena kalau sudah menikah belum 17 tahun ini memang masuk menjadi pemilih. Nah, kalau yang manula yang jompo bukan jenengan. Maksudnya kalau sing jompo bener-bener wis ora iso ngopo-ngopo tapi nuwun sewu ya wis apa pikun nek wong Jawa itu gimana Bu itu? Jadi bisa. Bukan Dedek, hanya contoh Dedek, hanya contoh ya. Habis ini kita Mimi ya. Oke. Jadi yang namanya pemilih ini dimaknai yaitu tadi warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Nah, logikanya siapapun itu di saat umurnya sudah lebih dari 17 tahun, di saat itu meskipun 100 tahun, meskipun 110 tahun kalau masih sugeng ya berarti punya beliau hak. Iya, masih punya hak dan bisa ya. Leres. Jadi itu punya hak dan itu harus dimasukkan. Jangan kemudian ada anggapan karena itu sudah sepuh, ngopo sih dadak digondeng TPS, itu nggak boleh. Tapi tetap dipastikan meskipun sudah sepuh harus didata dan nanti terkait dengan hal-hal yang seperti ini pasti ada pemetaan. Karena ini ada yang sudah sepuh sekali padahal kemungkinan sudah sepuh tapi masih kerso atau masih pengen, aku pengen nyalur iya. Beda konteks kalau misalnya ada yang piai sepuh itu kadang-kadang sudah tidak mau berpikir yang berat-berat atau bagaimana, tapi tetap itu kalau masih punya hak pilih, nanti dari penyelenggara pemilu itu harus memastikan beliau-beliau ini harus menyalurkan hak pilihnya. Betul. Nah, ini kalau untuk Mas Nuril Hanafi pasti punya banyak pengalaman sebagai Koordis LDM organisasi. Sebetulnya hal seperti ini kenapa perlu dilakukan? Apakah berpotensi, memang adakah potensi di luar sana tentang mungkin pemalsuan data atau ada pengalaman nggak Mas seperti itu Mas? Ya, nggih. Nah, memang kita lakukan pengawasan ini kan untuk memastikan sesuai dengan regulasi tadi itu. Nah, pengalaman di lapangan dan juga hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu ya, itu ada saja dinamika di lapangan nih. Termasuk ada data yang masuk dalam daftar pemilih yang kemarin daftar pemilih sementara kemudian diperbaiki menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Itu ada juga yang ternyata yang masuk dalam data pemilih itu ternyata tidak dikenal. Bahkan ketika dilakukan penelusuran ya, dikonfirmasi kepada pemangku wilayah tersebut ya, di ketua RT, Pak Duko gitu kan, Bapak Ibu Duko ataupun pada aparat di kelurahan atau di desa, itu tidak ada yang mengenal. Nah, seperti itu nggih. Termasuk misalkan ada yang meninggal dunia, tapi masih masuk dalam daftar pemilih. Nah, itu kita juga kemarin jajaran pengawas pemilu melakukan penelusuran. Ya, data dukungannya itu yang pertama akte kematian. Kalau misalnya ada kematian, ada akte kematian ya, sebagai bukti, itu kita sampaikan kepada jajaran KPU untuk dilakukan pencoretan, ya, di-delete gitu. Nah, yang kedua, misalkan ada juga yang sewu nggih, masyarakat cukup banyak yang sudah di masyarakat nggih, banyak yang sudah ada yang sudah meninggal dunia tapi belum punya akte kematian karena belum diurus. Nah, itu dari hasil pengawasan ya kan, kemudian koordinasi pada pemangku wilayah di tingkat desa atau kelurahan dan ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu meninggal dunia. Nah, itu bisa kita sampaikan ya sebagai data pendukung kepada jajaran KPU untuk di-delete atau dihapus dari SIDALE, sistem data pemilih dari punya KPU, karena punya kewenangan untuk mendelete itu kan mereka. Kita melakukan pengawasan gitu kan. Nah, itu. Nah, ini memang untuk data pemilih ini yang benar-benar kita menjadi konsen juga karena itu sangat berpotensi nanti menjadi permasalahan ketika hari pemungutan suara bahkan apabila ada sengketa hasil pemilu. Makanya kita pastikan benar validitas data pemilih ini harus benar dipastikan. Ya, daftar pemilih sementara di Bantul sudah ditetapkan kemarin nggih, dan juga daftar pemilih hasil perbaikan dan saat ini akan dilakukan penetapan daftar pemilih tetap. Ternyata tidak mudah teman-teman luar biasa tugasnya ya. Oke, baik sedikit Ibu Bu Herlina nambahin, seandainya ada pelanggaran hal seperti ini apa? Tugas Bawaslu ini apa nanti misal ditemukan pelanggaran seperti itu di lapangan Ibu? Terima kasih Mas Tejo. Terkait hal ini tentunya tadi sudah saya sebut tentang tugas Bawaslu di mana ada pencegahan, ada pengawasan dan ada dua lagi kalau kita kerucutkan terkait dengan tugas pengawas pemilu. Yang ketiga tentunya adalah kita menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan. Kemudian juga kita punya amanah untuk menyelesaikan sengketa proses. Nah, terus pundi menawi ternyata pada proses pengawasan itu ada yang
kemudian mengarah kepada pelanggaran, yaitu wajib hukumnya bagi kita jajaran pengawas pemilu untuk menindaklanjuti. Akan tetapi terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran ini memang ada beberapa syarat yang itu juga harus dipahami oleh mereka yang akan menjadi pelapor atau oleh teman-teman Panwaslu kecamatan dan juga jajarannya. Karena merekalah yang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan sehingga harus tahu analisis itu tadi. Karena ada dua hal yang ini menjadi sumber dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah dari pelaporan, yang kedua adalah dari temuan teman-teman kita ini dan juga dari kita. Betul. Seandainya itu nanti sampai ada yang terjadi ya seperti itu, dampaknya apa Bu terhadap pemilu kita? Terus gini, Mas Tejo dan Pak Dalijo, ini terutama Pak Dalijo harus menyimak, Nah, karena harapan kita Pak Dalijo ini juga akhirnya paham bahwa ternyata dalam setiap tahapan itu ada aturan mainnya. Tidak bisa kemudian yang namanya nanti menjadi bacalon itu ya semaunya apa yang menjadi konteks apa ini kepentingannya, kemudian menghalalkan segala cara. Itu yang harus dipahami oleh Pak Dalijo. Termasuk juga mungkin lingkungan yang ada di Pak Dalijo jangan mau kemudian dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya ini tidak normatif. Nah, terkait dengan hal ini tentunya kalau kita bicara penanganan pelanggaran, maka nanti yang harus dilakukan atau harus dipenuhi oleh si pelapor itu harus tahu betul siapa nanti yang akan menjadi si terlapornya. Karena menunjuk sebagai siapa terlapor itu tidak hanya kemudian mencomot bahwa oh dia sudah melakukan pelanggaran. Itu harus ada suatu proses-proses yang memang harus bisa dibuktikan. Itu pertama harus tahu betul identitas terlapornya. Kemudian juga pelaporan ini ada kadaluarsanya, Mas Tejo. Sehingga bisa dipastikan nanti kalau ada yang melapor itu harus dipastikan tidak boleh lebih dari 7 hari sejak diketahui. Kemudian juga harus syarat materialnya juga harus lengkap. Dalam hal ini dalam hal ini harus ada pertama terkait dengan uraian kejadian nipun, peristiwa nipun. Peristiwa nipun menopo. Kalau seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Dalijo itu, peristiwanya adalah Pak Dalijo datang ke tempat busum, kemudian memberikan sesuatu dan meminta kepada dia, menurut Mbak Eka, terus kemudian selalu membawa amplop kemana-mana dengan dalih katanya suka memberi, padahal ya itu tadi suka memberi atau itu berbeda. Kita sebagai pengawas tidak bisa dibohongi. Dan kita sudah tahu persis untuk bisa menganalisis. Matanya lebih tajam. Sen pengawasan kita lebih tajam daripada orang yang akan memberikan. Kita sedikit. Kalau begitu, gedangku tak gomuleh. Langkong prayogi. Sedikit ajakannya untuk pemirsa, monggo. Dan juga kepada tim-tim Panwaslu semuanya, silakan ajakannya terkait dengan pemutakhiran data ini. Apa yang intinya perlu disampaikan lewat Mas Wil, monggo ajakannya. Baik. Pada seluruh masyarakat, mohon partisipasinya untuk melakukan pengawasan partisipatif pemilu 2024, khususnya tahapan pemutaran data pemilih. Silakan cek diri panjenengan, apakah sudah masuk sebagai pemilih dalam data pemilih di pemilu 2024 dengan cara ketik saja pakai handphone, monggo bisa ketik di cek dptonline.kpu.go.id. Nah, silakan masukkan nama dan nomor NIK atau nomor KTP. Nah, nanti kalau jenengan sudah termasuk dalam data pemilih, maka kita akan keluar. Ya, apabila belum, berarti jenengan belum terdaftar dalam data pemilih. Nah, silakan laporkan kepada jajaran pengawas pemilu. Kami membuka posko pengaduan terkait data pemilih ini. Kami menunggu. Tambahan kita tentunya adalah peran masyarakat itu tidak hanya sekedar pada saat hari H, tanggal 14 Februari 2024. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat itu mulai dari proses ini juga ada pada bagian itu dalam rangka untuk memastikan bahwa integritas proses pemilu itu memang betul-betul bisa kita lakukan dan bisa kita jalankan mulai dari hulu maupun dari hilir. Begitu Mas Tejo yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum saya mengakhiri obrolan saya, kulo pengen yel-yelnya teman-teman semuanya, Panwaslu, kecamatan, desa juga, sekabupaten Bantul. Yuk sekali lagi semangat kita dengan yel-yel kita. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Keren, matur nuwun.
Sukses untuk Bawaslu Bantul, Ibu Herlina selaku Ketua Bawaslu Bantul. Amin, mohon Sehat selalu Ibu. Amin, Harus amin, sehat. amin. Masku juga Mas Nuril sehat. Sukses bersama kita sukseskan Pemilu Indonesia 2024 lewat Bawaslu Bantul. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Yuk, Jinggreng Monosuka. Nyanyi bareng-bareng monggo. Bawaslu Bantul ugi dumateng ADTV matur nuwun awit adicara Jinggreng Monosuka dinten menika dipun rawuhi Ibu Herlina Ketua Bawaslu Bantul, Mas Nuril matur nuwun sangat dan teman-teman kawan-kawan saya dari Bawaslu Kecamatan Kabupaten Bantul. Terima kasih atas kondoripun. Jangan lupa tonton terus acara Jinggreng Monosukanya di ADTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.